Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam masa pandemi ini kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Anggulina Rizkriyanti. Saya Bantara Angkatan 52. Saya akan membahas SKU poin 20, yaitu perkembangan fisik pada laki-laki dan perempuan. Perkembangan fisik pada laki-laki dan perempuan yang biasa disebut dengan pubertas. Kalian pasti tahu kan? Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau masa remaja. Ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Kapan terjadi perkembangan fisik tersebut? Kalian pasti tahu juga kan? Oke. Jika kalian masih ada yang belum tahu, kakak akan beritahu. Perempuan mulai umur 8 sampai 13 tahun dan laki-laki mulai umur 9 sampai 14 tahun. Ini adalah perkembangan fisik saat pubertas pada remaja perempuan. Coba kalian sebutkan 3 saja. Saya berikan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti kalian semua tahu kan? Pada perempuan. Oke, contohnya muncul jerawat. Siapa yang udah nih? Tumbuh bulu ketiak, payudara membesar, pinggul melebar, pertumbuhan rambut pada alat kelamin, perkembangan uterus, klitoris, dan labia. Dan yang paling kelihatan yaitu mulai menstruasi, ya kan? Oke, sekarang lanjut ke perkembangan fisik saat pubertas pada remaja laki-laki. Ya, pasti kalian juga pada tahu kan? Udah, lanjut aja ya. Sama kayak perempuan, muncul jerawat, tumbuh kumis dan janggut, suara membesar, dada bidang, tumbuh bulu ketiak, pertumbuhan rambut kemaluan, pembesaran penis, skrotum dan testis, dan ejakulasi. Pada sebagian remaja juga tumbuh rambut di lengan, tingkai, dada, dan punggung. Itu biasanya pada laki-laki, ya kan? Selain perkembangan fisik, semakin dewasa juga dapat mempengaruhi perubahan pada psikis kita, pada laki-laki maupun pada perempuan. Kali ini saya juga menjelaskan perubahan psikis. Perubahan psikis adalah perubahan mengenai rohani seseorang, seperti tingkah laku, sikap, mental, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa perubahan psikis pada masa remaja. Simak baik-baik. Yang pertama yaitu keadaan emosi yang tidak stabil. Pasti kalian sering rasa ini, ya kan? Sehingga remaja muda sekali terpancing emosi, ya kan? Terus kadang sedih, kadang tiba-tiba seneng, kadang emosi gitu kan. Yang kedua, perasaan menjadi sangat peka dan sensitif. Situasi tertentu dapat menjadikan remaja muda tersentuh dan tersinggung. Hati-hati ya. Yang ketiga, yaitu sikap mental agresif. Nah kan, ditunjukkan dalam bentuk suka menentang kepada aturan atau perintah. Keadaan inti muncul karena dalam diri anak mulai merasakan bahwa ia sudah tidak mau lagi disebut sebagai anak kecil, ya. Dan menganggap dirinya sudah dewasa dan berhak menentukan pilihan dan kemauannya sendiri. Itu nomor 3. Lanjut nomor 4. Mulai mencari identitas diri. Nah, ini baik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai perilaku, ya kan? Yang nomor 5. Senang berkelompok, melakukan kegiatan bersama kelompoknya. Nah, ini juga baik, guys. Yuk lanjut. Nomor 6. Senang melakukan hal-hal yang menentang, yang cenderung memuaskan perasaan ingin tahu yang begitu besar terhadap suatu hal. Maka sering sekali anak remaja ini melakukan suatu yang di luar perhitungan akan kemampuannya. Senang menarik perhatian orang lain dengan melakukan sesuatu yang menyalahi aturan pada umumnya.
semuanya, ya kan? Kalian pasti kan. Gak boleh ya. Dalam psikis ada juga guys permasalahan yang muncul dari perubahan fisik dan psikis remaja. Contohnya seperti 1. Ketidakmatangan intelektual dan emosional. Hal ini berakibat pada tindakan yang tidak rasional, cenderung emosional dan tanpa pikir panjang. Yang kedua, penerimaan akseptansi menyeluruh terhadap setiap perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya sebagai usaha penyesuaian diri terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Mereka merasa tidak puas akan penampilannya. Mereka terhambat dalam hal akseptansi karena menyadari pentingnya penampilan dalam penerimaan sosial. Apalagi pada saat pubertas ini, minat terhadap jenis kelamin lain mulai berkembang pula. Nomor 3. Perkembangan seksual yang meningkat. Pemuasan dorongan seks masih dipersulitkan dengan banyaknya tabu sosial. Sekaligus juga kekurangan pengetahuan yang benar tentang seksualitas yang pada awalnya berupa keinginan untuk jatuh cinta atau bercinta. Nomor 4. Krisis identitas. Setiap remaja harus mampu melewati krisisnya dan menemukan jati dirinya, sehingga dapat memahami dirinya sendiri, kemampuan dan kelemahan dirinya, serta peranan dirinya dalam lingkungannya. Nomor 5. Ikatan kelompok yang kuat. Ketidakmampuan remaja dalam menyalurkan segala keinginan dirinya menyebabkan timbulnya dorongan yang kuat untuk berkelompok. Dalam berkelompok, segala kekuatan dirinya seolah-olah dihimpun sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang besar. Aku akan kasih tahu kalian cara menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan psikis masa remaja. Penyesuaian diri yang harus dilakukan pada masa remaja meliputi perkembangan inteligensi, perkembangan peran sosial, perkembangan peran seksual, dan perkembangan moral dan religi. Yang pertama, caranya nih. Yang pertama, penerimaan atas diri sendiri. Kalian harus menerima diri kalian sendiri bagaimanapun keadaannya. Perubahan dan perkembangan yang pesat oleh remaja sebaiknya dapat dijadikan motivasi untuk kalian dapat menjadi seseorang yang dapat mencapai kematangan menuju kedewasaan yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kehidupan sekitarnya. Janganlah berpikir jika perubahan bentuk tubuh yang terjadi itu adalah sebuah kesialan karena tidak seperti yang kita inginkan. Kalian semua harus dapat menerimanya dengan lapang dada. Karena masih banyak orang lain yang mungkin lebih buruk dari yang kita alami sekarang. Jadi bersyukur aja bagaimanapun keadaan kalian. Nomor 2. Membiasakan diri hidup sehat. Hidup sehat ini adalah paling penting sekali. Dalam masa pandemi seperti ini, kalian harus membiasakan diri hidup sehat. Olahraga, makan makanan bergizi, minum vitamin. Lanjut, nomor 3. Meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketebalan dan kekuatan iman merupakan kunci pokok perkembangan mental. Ini juga benar guys. Nomor 4 sekaligus yang terakhir, yaitu menghindari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Ini merupakan hal yang paling sulit karena ada perasaan takut dikucilkan, mengarahkan aktivitas berkelompok di kalangan remaja ke arah kegiatan dan positif, misalnya menyalurkan hobi berkelahi dengan mengikut sertakan anak dalam klub bela diri dan sebagainya. Kalian harus masuk ke dalam lingkungan yang positif agar kalian ikut baik juga. Jangan takut dikucilkan. Jika kalian ingin curhat atau bagaimana, kalian bisa curhat kok ke kakak-kakak bantaranya baik-baik. Oke. Mungkin sekian dulu itu dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dadah.
Sampai jumpa di lain waktu kalau bisa ketemu.